Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 5011902977. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengantar manajemen, yang mana dosen pengampunya itu Bapak Z Haryanto SH MH. Baik, langsung saja soal nomor 1. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Menurut saya, manajemen merupakan proses perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan efektif serta efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa. Bagi seorang mahasiswa, manajemen sangat berperan demi kelangsungan kehidupan kemahasiswaannya. Hal itu tampak misalnya dalam manajemen waktu belajar, main, maupun dalam kampus sekalipun. Apabila dalam kehidupan kemahasiswaan kita tidak dapat membagi dengan adil, mungkin waktu kita akan terbuang sia-sia tanpa tujuan yang jelas arahnya. Jadi sangatlah jelas bahwa manajemen sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan mahasiswa, terutama jika berorganisasi. Bukan hanya organisasi, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun segala jenis dan macam manajemen, baik itu manajemen waktu, manajemen pengetahuan, dan lain-lain, akan sangat bermanfaat bila diimplementasikan secara tepat pada sasarannya masing-masing. Manajemen tentu dibutuhkan dalam kehidupan. Kita sebagai manusia pasti memiliki keinginan serta cita-cita yang ingin dicapai. Demikian pula jika kita menghadapi suatu masalah, maka perlu suatu manajemen dalam mengatasi masalah tersebut. Bahkan dengan suatu manajemen, masalah yang sedang dihadapi bukan saja teratasi, tetapi bukan tidak mungkin masalah tersebut bisa dijadikan suatu potensi yang menguntungkan bagi kita. Soal nomor 2. Andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Yang pertama, top manajemen. Top manajemen hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Top manajemen memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen tingkat lain di bawahnya. Top manajemen berhak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Yang kedua, middle management. Middle management bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh top manajemen. Middle management cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerialnya, kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual. Yang ketiga, low management. Low management bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja operasional. Low management bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasinya. Arti pentingnya seorang manajer dalam suatu organisasi secara umum. Peran seorang manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting, karena keberadaan seorang manajer menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak bagi karyawan-karyawannya. Seorang manajer harus bisa mengatasi konflik yang ada di dalam suatu organisasi yang dipimpinnya, sehingga setiap konflik itu dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Menjadi seorang manajer memang bukan perkara yang mudah. Perlu bertahun-tahun pengalaman dan jam terbang, serta bidang keilmuan yang mencukupi, yang bisa menjadikan ia pantas disebut dan diangkat menjadi seorang manajer. Soal ketiga, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Strategi yang saya lakukan agar usaha tetap berjalan di masa pandemi corona saat ini, yang pertama, memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah kondisi saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga jarak dan keluar rumah.
Media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang dimiliki. Yang kedua, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis atau usaha. Kita sebagai pengusaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Yang ketiga, rencanakan ulang pendapatan dan pangkas anggaran biaya. Melihat kembali rencana anggaran biaya menjadi hal yang krusial di masa ini. Pengusaha harus dapat memilih pos anggaran mana yang menjadi prioritas dan melakukan penyesuaian budget dengan kondisi saat ini untuk mengupayakan usaha tetap berjalan dengan resiko yang dapat diantisipasi. Yang terakhir, perhatikan kondisi stok barang. Pengusaha harus selalu mengecek stok persediaan barang dan harga jual beli rata-rata, serta menginformasikan kesediaan stok saat itu juga. Demikianlah jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.